Nah, pertanyaannya, apakah kalau orang tua marah, anak-anak harus menjadi korban? Nah, ini pertanyaan sangat penting karena dewasa ini yang sering orang tua lupakan dan dunia lupakan, ketika orang tua bertengkar, mereka lupa kalau mereka sudah punya anak yang harus diselamatkan. Kasus-kasus permintaan perceraian banyak terjadi tanpa mereka mempertimbangkan dan memikirkan anak-anak. Yang penting gengsi dari suami istri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika kita sebagai orang tua sedang marah, apakah anak-anak harus menjadi korban? Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah pertanyaan yang coba kita renungkan dan kita maknai untuk memaknai hari ketiga Oktav Natal ketika gereja merayakan pesta martir kanak-kanak. Dalam Injil kita mendengar cerita tentang Herodes yang kecewa dan marah karena ditipu oleh para Majus dari timur, karena ia juga ingin berjumpa dengan Yesus, tetapi Tuhan lebih tahu motivasinya, makanya Tuhan tidak merelakan para Majus dari timur pulang lewat jalan yang ia pesan. Dia kecewa dan marah dan itu yang membuat dia bunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem. Nah, pertanyaannya, apakah kalau orang tua marah, anak-anak harus menjadi korban? Nah, ini pertanyaan sangat penting karena dewasa ini yang sering orang tua lupakan dan dunia lupakan, ketika orang tua bertengkar, mereka lupa kalau mereka sudah punya anak yang harus diselamatkan. Kasus-kasus permintaan perceraian banyak terjadi tanpa mereka mempertimbangkan dan memikirkan anak-anak. Yang penting gengsi dari suami istri itu terpenuhi dan terjawab, dan mereka yang punya masalah jiwa dan persoalan, anak yang selalu jadi korban. Saya pernah dihadapkan oleh beberapa orang yang meminta cerai. Orangnya bukan baru menikah, sudah mau punya cucu di antara beberapa pasangan.
Lalu saya bilang, kenapa kamu minta cerai? Sudah tidak cocok lagi Romo. Terus kamu sudah punya anak, besar, kuliah, besok-besok dia menikah lagi. Inikah teladan yang kamu tunjukkan kepada anak-anakmu? Bahwa setelah menikah begitu lama, karena tidak cocok lagi kamu bisa cerai. Kamu mau ajar apa kepada anak-anak? Ketika kamu tidak saling cocok, ketika kamu saling tersakiti dalam perasaan, pernahkah kamu berpikir bahwa anakmu ikut terseret di dalamnya? Pernah kamu berpikir tentang perasaan yang mereka rasakan melihat keadaanmu? Malam tidur tidak samaan, kemana-mana tidak jalan samaan, tapi kamu tinggal di satu rumah. Coba kamu pulang dan berpikir lagi, bukan lagi tentang perasaanmu, tetapi tentang perasaan anak-anakmu. Biasanya kalau saya ada orang yang minta cerai, tidak langsung dilayani. Pulang dulu, berdoa dulu, karena itu menurutmu, belum tentu menurut anak-anakmu, apalagi menurut Tuhan. Karena Bapak Ibu, egoisme itu bahaya terbesar yang ada di dalam setiap orang tua, yang karena saking tingginya, rasa cinta diri yang berlebihan dan lupa pasangan dan anak-anak membuat anak-anak itu dikorbankan. Dan inilah jenis pembunuhan yang lebih sadis daripada yang dibunuh oleh Herodes. Kenapa? Kalau Herodes itu membunuh anak-anak secara fisik, masalah selesai. Tapi kalau kita membunuh nasib anak-anak, itu membuat nasib mereka tergantung-gantung. Bayangkan, dia hidup tapi hidupnya tergantung dan tidak jelas. Itu kan pembunuhan halus dan berencana. Kita dengan tahu dan mau mematikan masa depan anak kita karena kita tidak cocok. Ini baru salah satu dari fenomena yang ada dari bagaimana dunia dewasa ini dan orang tua dewasa ini membunuh anak-anak itu sebenarnya lebih kejam dari Herodes. Belum lagi kalau dia marah dengan istri, marah dengan orang di kantor, marah dengan orang lain, yang kena itu anak-anak yang tidak bersalah. Maka Bapak Ibu, perayaan hari ini sebenarnya tidak terlepas dari kita memaknai Natal sebagai sebuah perayaan keluarga. Karena seringkali saya bilang, tidak ada kelahiran tanpa keluarga. Bahwa ada kelahiran tanpa keluarganya legal itu juga statusnya lain. Tapi juga seringkali kita juga terjebak dalam bahaya ketika kita belum berkeluarga secara sah atau legal, tapi sudah punya anak kita tidak perhatikan. Seringkali kita menemukan kenyataan, ada anak yang sudah besar belum dipermandikan. Lalu orang bertanya, boleh atau tidak boleh? Sebenarnya gereja dalam ajaran moral modern tidak pernah tidak memperbolehkan anak yang dibaptis walaupun tidak punya orang tua yang jelas. Kalau yang ikut rapat waktu dengan Romo Baby pasti jelas cerita ketika satu kali ada satu keluarga atau orang tua dari Perancis kalau tidak salah mengirimkan surat kepada Paus. Mereka punya perkawinan yang belum legal, tapi mereka sudah punya anak, meminta apakah boleh anaknya dibaptis. Langsung Paus jawab apa? Pergi pulang lapor di pastor parokimu supaya anakmu dibaptis, walaupun kamu punya pernikahan belum pasti. Kalau dia tidak mau, langsung bawa ke saya yang baptis. Artinya Bapak Ibu, tidak ada halangan untuk anak-anak dibaptis walaupun orang tuanya bermasalah. Karena itu dosa orang tuanya, bukan dosa anaknya. Anak tidak punya dosa. Itulah kenapa kemudian sekarang saya memperbolehkan orang tua yang punya anak tapi mereka status perkawinannya belum jelas, ya kita harus selamatkan anaknya. Karena berdosa juga kalau anak itu tiba-tiba mati dan tidak dibaptis, itu kita yang berdosa. Jadi itu tanggung jawab moralnya tinggi. Dengan cerita ini saya mau mengatakan kepada kita, betapa berharganya anak-anak di mata Allah. Karena ketika anak itu lahir, itu lebih pada buah cinta Allah untuk dia hidup. Hanya melalui kita para orang tua. Maka anak itu lebih merupakan titipan Allah. Dititipkan lewat orang tua untuk dihidupkan. Itulah kenapa juga Bapak Ibu kalau kita menikah dalam gereja Katolik, kita juga berjanji untuk mendidik anak secara Katolik. Itu utama. Nah, hari ini coba cek kira-kira berapa orang tua yang merasa anaknya perlu dibawa ke gereja, kan mumpung masih libur. Bawa ke gereja untuk merayakan
Biarkan anak-anak kita menimba kekuatan iman dari para martir yang dibunuh itu. Makanya kemarin saya tanya di seksi liturgi dan frater dan ina mereka, mau nggak kalau anak-anak itu bertugas kita misa pagi jam 8 hari Sabtu untuk pesta martir kanak-kanak. Ternyata mereka mau. Kenapa? Ya, Bapak Ibu, ini peristiwa penting yang perlu dimaknai. Ada berapa banyak anak yang mati karena egoisme orang tua. Jangan kita bicara tentang kasus aborsi, pembunuhan anak, belum lagi stunting, dan aneka bentuk sikap orang-orang dewasa yang tidak memperhatikan kesehatan anak, baik secara fisik, mental, juga rohani. Jadi ini penting, kesehatan fisik, mental, rohani. Kita memperhatikan kesehatan fisik dengan kasih makan mereka, tapi mentalnya dididik enggak? Hidup rohaninya dijaga enggak? Maka saya berterima kasih kepada anak-anak ini, karena hari ini mereka rela untuk datang bertugas liturgi pada saat gereja merayakan pesta kanak-kanak. Semoga kekuatan iman dan doa anak-anak yang dibunuh oleh Herodes juga menjaga dan memelihara mereka, supaya mereka juga tidak menjadi subjek kekecewaan orang tua, kemarahan orang tua, yang membuat mereka terpaksa harus dikorbankan karena orang tua. Banyak juga orang tua yang mengorbankan anak karena mereka punya kesibukan, pekerjaan, persoalan, sampai mereka lupa memperhatikan anak-anak. Terima kasih kepada orang tua yang selalu memperhatikan anak, membawa mereka ke gereja, membawa mereka ke skami, membawa mereka ke mesdinar, membawa mereka ke OMK. Karena itu adalah bukti kita mencintai anak dengan sungguh dalam Tuhan. Bapak Ibu, Yesus lahir sebagai anak Tuhan, tetapi juga anak manusia. Ia lahir dan dikandung dari Roh Kudus sebagai anak Allah 100%, tapi ia lahir melalui Maria dan Yusuf, keluarga dan manusia 100%. Maka Yesus lahir sebagai anak manusia dan anak Tuhan. Dan Yesus lahir sebagai anak kesayangan Allah, bukan anak emas Allah. Kemarin yang ikut misa pasti tahu perbedaan antara anak emas dan anak kesayangan, atau anak yang dikasihi. Anak emas akan diperlakukan seperti emas, dipakai sebagai pameran. Emas kan begitu kan, dipakai sebagai pameran. Atau emas juga dipakai untuk digade. Ada juga orang tua yang gadekan anak. Emas juga dipakai dan disimpan sebagai sebuah investasi. Dan anak emas akan diperlakukan seperti emas, dimanjakan, pokoknya dimanjakan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, sampai anaknya lupa diri karena saking dimanjakan oleh orang tua. Dan biasanya anak manja selalu amblas. Anak manja selalu amblas. Tidak ada anak yang dimanjakan lalu kemudian dia sukses dan orang tuanya bahagia. Selalu berakhir dengan makan hati. Tapi anak yang dikasihi itu yang selalu sukses. Kemarin saya bilang, kalau anak yang dikasihi pasti ditantang, dibombardir, diberi banyak masalah, didrill supaya dia menjadi pribadi yang tangguh. Seperti Yesus, ia anak yang dikasihi Allah, tapi ditantang. Dari kecil saja dia lahir di kandang, bukan di rumah, apalagi di rumah sakit. Baru berumur beberapa hari diancam pembunuhan Herodes, harus dilarikan ke Mesir. Mesir itu jauh sekali. Kami pergi ke Tanah Suci aja pakai bis 1 hari 1 malam. Apalagi waktu itu mereka jalan kaki bawa lari Yesus ke Mesir. Coba. Setelah itu dari Mesir dibawa kembali ke Bethlehem. Dibawa ke bait Allah. Disalibkan. Maria harus menyaksikan anaknya ditombakin serdadu. Tapi itulah anak yang dikasihi Allah. Bapak Ibu, kalau betul mengasihi anak Anda, jangan memanjakan, jangan menjadikan dia emas, tapi jadikanlah dia sebagai orang yang ditantang, dicoba, dibombardir. Akhirnya saya pribadi merasa bersyukur menjadi anak yang pernah mengalami bagaimana orang tua mendrill dan membombardir saya.
Saya itu anak sulung. Cari kayu iya, masak iya, tumbuk padi iya, tumbuk jagung iya. Pokoknya macam-macam pekerjaan mama itu ambil. Saya juga pernah difermak sama bapak saya. Sampai dipukul, ditendang, pokoknya macam-macam. Tapi itu yang membuat saya menjadi pribadi yang tangguh. Tahan banting, tahan uji, tidak mudah ciut. Atau tidak gampang menjadi generasi stroberi. Sedap dipandang, mudah rapuh. Anak-anak kita sekarang kan sedap dipandang, tapi dikasih persoalan sedikit, pasti down, jatuh, rapuh, tidak tahan. Ada yang sampai bunuh diri. Jadi mari mendidik anak-anak kita dengan gaya Tuhan mendidik dan membesarkan Yesus. Kemarin saya bilang Yohanes itu bukan murid emas, tapi murid yang dikasihi. Buktinya apa? Kalau dia murid emas, maka paus pertama diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes murid yang dikasihi Yesus. Tapi buktinya tidak. Justru jabatan itu Yesus berikan kepada Petrus. Mari kita mempersembahkan anak-anak kita sebagai harta istimewa di hadapan Allah. Dan mari kita berdoa supaya darah martir anak-anak yang telah dikurbankan tanpa bersalah oleh Herodes menjadi pendoa dan malaikat untuk anak-anak kita dijaga, dipelihara, ditumbuh kembangkan seperti Yesus ditumbuh kembangkan oleh Allah. Makin besar, makin Allah kasihi dan dunia kasihi. Kita membawa anak-anak kita ini yang hari ini juga telah merelakan diri, mempersembahkan diri dalam perayaan martir kanak-kanak ini untuk mereka bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa, menjadi putra-putri kesayangan Allah, dan akhirnya menjadi anak-anak yang sukses seperti Yesus, kemudian menjadi anak yang sukses dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga Tuhan memberkati.